Kami ulang kembali berita-berita sekitar Makassar pilihan kami hari ini. Uang puluhan juta rupiah dan emas 100 gram lenyap dalam kebakaran rumah panggung di Kabupaten Jeneponto. Bayi 1 tahun jadi korban pembusuran orang tidak dikenal di Kota Makassar. Ular piton sepanjang 5 meter berkeliaran di lahan warga di Kota Makassar. Puluhan korban penggusuran di Kelurahan Bentengnya Kabupaten Bulukumba kini terlantar. Mereka sampai-sampai tidur di lantai tanpa dilindungi tenda. Tak ada pakaian yang layak tersisa. Puluhan anak korban pengungsian pun terpaksa makan seadanya hingga tidur tanpa penerangan. Ada 33 kepala keluarga yang tergusur dari tempat tinggal mereka. Warga yang mayoritas bekerja sebagai nelayan dan petani buruh laut ini berharap pemerintah menyiapkan hunian sementara karena hingga kini belum ada bantuan yang mereka terima. Karena ini kan semata kuliner yang kita tinggali sementara kan tidak terpakai, jadi kita tinggali dulu. Ini di sini tidak ada tenda, tidak ada tempat tidur yang diberi ya sama pemerintah? Tidak ada. Tidak ada sekali, cuma tempat yang kosong. Jadi bagaimana kalau misalnya hujan ini? Ya kurang tahu juga kalau masalah hujan. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada tenda, Bu ya? Tidak ada. Senin kemarin, pemerintah daerah Bulukumba menggusur rumah warga di Kelurahan Benteng Kabupaten Bulukumba. Pemerintah pun tidak menjamin adanya penyediaan tempat relokasi untuk korban penggusuran. Inilah sebentar, kalau memang sudah dilaksanakan begini, kita akan pikirkan bagaimana nantinya. Karena kita bisa menjanjikan juga. Oh, berarti masyarakat belum mendapat solusi? Nah, artinya solusi yang pastinya itu belum ada. Iya. Ini yang rumah dibongkar ada berapa banyak? Ini masih sebagian ada rumahnya. Berapa semua jumlah rumah yang dibongkar, Pak? Jumlah yang dibongkar di sini ada 33. Penggusuran dilakukan dalam rangka pembangunan mega proyek pusat kuliner dan ikon Bulukumba yang rencananya akan dimulai bulan ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Vaksin untuk anak usia 6 hingga 11 tahun terus dikebut di Kabupaten Pindrang. Kali ini para orang tua mengantarkan anaknya untuk divaksin di SD Negeri 161. Satu persatu murid dipanggil untuk disuntik vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksin ini menyasar murid kelas 1 hingga kelas 6. Sekitar 400 murid menerima vaksin, namun ada juga yang belum divaksin karena kondisi anaknya sedang sakit. Untuk sementara belum ada yang protes. Yang tidak mau divaksin juga tidak ada. Kalau yang tidak mau divaksin ada dengan alasan anaknya sakit. Oh itu Budi. Tapi dia tetap mau divaksin kalau sudah sembuh. Iya. Salah. Cuma karena ditunda Budi. Ditunda untuk sementara. Banyak tidak Bu? Ada beberapa Pak. Untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi, tim medis Puskesmas Salo menambahkan tenaga vaksinator agar target tercapainya vaksinasi di sekolah segera terpenuhi. Suari Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Harga minyak goreng curah hingga kemasan di Kabupaten Bulukumba belum juga turun. Sebagian pedagang masih menjual minyak goreng stok lama yang dibeli dengan harga cukup tinggi. Di pasar sentra Bulukumba untuk minyak goreng curah dijual Rp15.000 per liter dan minyak goreng kemasan dijual Rp14.000 per liternya. Para pedagang mengaku masih menjual dengan harga lama karena merupakan barang stok lama. Selain itu, stok minyak goreng juga mulai menipis. Ada penurunan kalau belum datang barang baru. Oh begitu ya. Oh jadi nanti Aji kasih turun ketika ada lagi stok yang masuk. Kalau datang baru langsung turun. Langsung turun lagi harganya ya Ji ya. Iya. Sementara harga minyak goreng di toko retail mengikuti harga yang diputuskan pemerintah. Rendahnya harga membuat stok minyak goreng di toko retail mulai habis, bahkan beberapa kosong. Pasokan dari distributor pun belum juga masuk. Jadi masih menunggu distribusi dari Makassar ya? Iya.
Sudah berapa hari kosongnya? Biasa tidak, cuma biasa 2 dos. Enggak, maksudnya sudah berapa hari kosong? Kemarin ada ini. Tadi, tapi memang stoknya. Satu kali dibongkar langsung habis karena sejak pertama dikasih satu-satu kita dorong. Diketahui pemerintah menurunkan harga minyak goreng menjadi Rp11.500 hingga Rp14.000 per liternya. Namun penerapan kebijakan harga minyak goreng ini tidak merata di seluruh tempat. Masyarakat pun kesulitan mendapatkan harga minyak goreng sesuai keputusan pemerintah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Ular piton sepanjang 5 meter ditangkap tim rescue Damkar Makassar di sebuah lahan yang dulunya rawa-rawa. Penemuan awal saat warga melihat ular melata di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 7 Kota Makassar. Warga pun melapor karena takut ular memakan ternak hingga melukai warga. Awalnya tadi dari dekat-dekat dari sini, pas penggalian mengarah ke sana. Dapat laporan dari mana, Pak? Kebetulan tadi dapat laporan dari orangnya kelurahan. Dibutuhkan 5 orang untuk menangkap ular piton ini. Tim rescue Damkar Makassar akan menyerahkan ular ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam Sulsel. Nantinya ular akan dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Sainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Setelah resmi dilantik menjadi Pangdam 14 Hasanuddin, Maijen Andi Muhammad berziarah ke makam pahlawan Sultan Hasanuddin yang tak lain adalah leluhurnya di Kabupaten Goa. Kedatangan Pangdam baru ini disambut Bupati Goa. Pertemuan ini juga sebagai bentuk dukungan Bupati terhadap program TNI di jajaran Komandan 14 Hasanuddin dan membangun sinergitas antara kedua lembaga. Bapak Maijen TNI Andi Muhammad menjadi Panglima Kodam 14 Hasanuddin, insya Allah Kodam Hasanuddin akan lebih baik dan kami sebagai pemerintah Kabupaten Goa siap mensupport apapun yang menjadi program daripada Bapak Pangdam selama beliau menjabat menjadi Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Pangdam 14 Hasanuddin pun berjanji akan mendukung penuh kepentingan warga di Sulawesi Selatan, Barat, hingga Tenggara. Harus selalu mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Jadi keberadaan prajurit TNI Angkatan Darat di Kodam ini nanti, satuan-satuan yang ada harus betul-betul menyatu dengan rakyat dan dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Itu yang ditekankan oleh Bapak Kasat. Dan juga mengenai bagaimana meningkatkan profesionalisme prajurit dihadapkan dengan memang peralatan akomodasi yang ada. Sebelumnya, Maijen Andi Muhammad menjabat sebagai Panglima Divisi 2 Kostrat. Ia menggantikan Maijen Muhammad Syafi'i Kasno yang kini menjabat sebagai dosen di Universitas Pertahanan. Maijen Andi Muhammad merupakan putra asli Bone dan merupakan keturunan dari Raja Bone, Andi Mapayuki. Sainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.